1 menit. Izinkan kami untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kota Lampung, kota yang indah, seindah Forum Siger dan Wilamkulu. Berkumpul bersama pegawai yang pintar dan canggih untuk menciptakan kinerja dan prestasi yang semakin maju. Sebelum kami mulai, kami akan memutarkan sebuah video terkait dengan gratifikasi. Bapak Ibu. Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya. Baru lagi. Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih. Ini anak nyusahin aja. Mari Bu. Mari. Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos. Orang baru ya, Dek? Iya Bu, saya baru ngekos. Kerja di mana? Saya pegawai kantor pajak Bu. Oh, PNS. Banyak duit dong. Enggak kok Bu, biasa aja. Ah, nggak percaya. Gak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin Sabar mas, si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurusin itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia? Kasihan juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya, selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Kamu. Silahkan duduk Bu. Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek. Waduh, apa ini Bu? Ah, biasa, saya udah paham kok. Maaf Ibu, ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya, karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu sebagai wajib pajak untuk menerima pelayanan dari kami. Oh, benar seperti itu, Dek. Dan sejak saat itu... Bu, Dek bagus. Sudah pulang. Tina. semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil Ejekan Lampung dan Bengkulu, atau nanti Bapak akan menyusul setelah kegiatan beliau selesai. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta rekan-rekan semua yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Forum Siger pada hari ini. Sebelum kegiatan Forum Siger kita lanjutkan, izinkan kami untuk mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, kepada seluruh pegawai terkait yang pertama adalah nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu yang pertama ada integritas, berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Yang kedua, profesionalisme. Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi. Yang ketiga, sinergi. Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif, serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Yang keempat adalah pelayanan. Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
Yang terakhir adalah kesempurnaan, senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk memberikan yang terbaik. Selanjutnya 10 perilaku Kementerian Keuangan. Yang pertama, bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. 2, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. 3, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas. 4, bekerja dengan hati. 5, memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati. 6, menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. 7, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. 8, bersikap proaktif dan cepat tanggap. 9, melakukan perbaikan secara terus-menerus. 10, mengembangkan inovasi dan kreativitas. Program budaya Kementerian Keuangan adalah 1, informasi setiap hari. 2 menit sebelum jadwal, 3 salam setiap hari. 4, rencanakan, kerjakan, monitor, tindak lanjuti. Yang terakhir adalah 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Tagline DJKN yaitu dinamis, digital dalam proses, inovatif dalam berpikir, militan dalam implementasi. Dan ini yang terakhir, yang mungkin untuk beberapa teman-teman juga yang seperti saya masih baru di sini, yang untuk lebih lagi merefresh, tagline Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu yaitu tapis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat aturan dalam memberikan pelayanan. Yang kedua A, itu adalah amanah, menjunjung tinggi kode etik dan dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder. P, yang berarti profesional, senantiasa memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, kesungguhan dan komitmen untuk meningkatkan kinerja. I adalah integritas, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir adalah S, yaitu sakai sambaya, yang berarti senantiasa menjunjung kerjasama dan rasa kekeluargaan yang tinggi antar pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Pada kegiatan Forum Sigar hari ini, materi akan disampaikan oleh Bapak Arief Widodo, Kepala Seksi Penilaian 1 yang akan menyampaikan current isu terkait kebijakan penilaian sumber daya alam, mineral, dan batu bara. Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan berbagai aset penting lainnya, salah satunya seperti korporasi sumber daya alam. Dan korporasi tersebut sejatinya memiliki nilai listrik yang bisa dirupiahkan. Caranya adalah dengan melakukan valuasi atau penilaian. Penilaian bisnis dan sumber daya alam merupakan salah satu yang penilaian sangat penting bagi perekonomian Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2020. Dan untuk lebih jelasnya akan disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Arief Widodo. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Edi atas waktu dan kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil ya, yang nanti mungkin akan berkenan untuk join dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Administrator, Bapak Ibu Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan rekan-rekan sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang diberikan, termasuk karunia kesehatan yang diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa berkumpul gitu ya dalam forum MS Teams dalam rangka untuk kegiatan Sigers gitu yang kebetulan pada hari ini gitu ya kami di bidang penilaian gitu ya yang berkesempatan gitu untuk menyampaikan materi. Mohon izin mungkin kami share screen dulu ya sebentar. Ya, apakah sudah terlihat Mas Edi? Sudah ya? Oke. Baik. Ya. Ya, sudah terlihat ya, dan suara saya terdengar jelas ya Mas Edi ya. Ya, tadi disampaikan oleh Mas Edi ya bahwa materi yang akan kami sampaikan dari bidang penilaian ini berkaitan dengan kebijakan penilaian ya sumber daya alam mineral dan batu bara.
Nah, walaupun nanti dalam penyampaian materi kami juga nanti berkenan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penilaian, kemudian kegiatan strategis yang sedang dilakukan di bidang penilaian gitu ya. Untuk penilaian mineral dan batu bara secara teknis mungkin tidak akan banyak kami sampaikan gitu ya, karena mengingat keterbatasan waktu dan forum ini lebih memiliki sasaran gitu ya untuk menyampaikan isu-isu yang berkaitan dengan bidang penilaian secara umum gitu ya, dan juga termasuk kebijakan yang diambil oleh kita di JKN CQ Direktorat Penilaian gitu ya, terkait dengan penilaian sumber daya alam mineral dan batu bara gitu. Nah, sebetulnya materi ini kami dapati gitu ya, kami ambilkan dari bahan yang disiapkan oleh Direktorat Penilaian yang kami terima saat mengikuti PJJ untuk penilaian SDA berupa mineral dan batu bara gitu ya, yang kami ikuti di bulan Januari sampai dengan Februari. Jadi konsepnya itu blended ya, jadi ada yang sifatnya PJJ melalui media online dan juga ada yang melalui klasikal gitu ya. Kami waktu itu di BDK Balikpapan gitu ya. Kami seminggu di sana mengikuti pelatihan teori dan juga praktek kerja lapangan ya di industri batu bara di sana, dan juga membuat proyek ada penugasan dan kami menilai gitu ya cadangan batu bara yang ada di salah satu site di Balikpapan. Dan tadi kami sampaikan kegiatan ini sebetulnya terkait dengan arahan dan rekomendasi dari Direktorat Penilaian yang perlu disebarluaskan gitu ya kepada penilai yang lain gitu ya. Dan karenanya di bulan Februari kami alhamdulillah sudah berkesempatan gitu ya untuk melakukan knowledge sharing gitu ya kepada seluruh pejabat penilai ya, pejabat fungsional penilai pemerintah yang ada di Kanwil DJKN Lamkulu, meliputi Kanwil, kemudian KPKNL Bandar Lampung, Metro, dan juga Bengkulu. Dan saat ini di Forum Sigir kami akan menyampaikan ya hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan penilaian SDA, mineral dan batu bara, dan juga permasalahan penilaian yang mengemuka gitu ya, yang ini menjadi concern dari kita di JKN untuk mengatasinya, dan juga beberapa kegiatan strategis yang saat ini sedang dilakukan oleh kita di bidang penilaian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini mengawali paparan teman-teman. Jadi kalau kita bicara mengenai kegiatan penilaian gitu ya, sebetulnya ini juga mengait gitu ya kepada kondisi perekonomian di Indonesia gitu ya. Sebagaimana Bapak Ibu maklum bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden gitu ya sudah mencanangkan visi ya Indonesia di tahun 2045 gitu ya, untuk menjadi 5 besar ekonomi dunia gitu ya. Yang untuk mewujudkan itu perlu adanya perbaikan gitu ya, baik secara institusi dan juga infrastruktur yang secara signifikan gitu ya. Dan tentu itu mengait gitu ya dengan pengelolaan sumber daya alam secara umum gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk mencapai visi Indonesia tahun 2045 yang menjadi 5 besar ekonomi dunia, ini perlu persyaratan gitu ya. Di antaranya adalah kita mampu gitu ya untuk mencapai gitu ya PDB per kapita itu sebesar $23.000 Amerika gitu ya. Yang untuk menuju ke sana itu kita juga harus melihat dan memperhatikan banyak hal gitu ya. Kalau kita lihat PDB per kapita ini, kalau kita lihat perjalanannya gitu ya sampai dengan di tahun sekarang, dan juga prediksi perkiraan kita sampai dengan di tahun 2045, ini maka ada beberapa poin dan capaian yang harus menjadi concern dan perlu kita siasati untuk bisa kita capai gitu ya. Kalau PDB per kapita kita saat ini ya di tahun 2023 ya, 22 akhir dan 23 saat ini sampai dengan posisi bulan Juni, itu kisarannya berada di 4.700-an ya, 4.700 US dollar gitu ya. Nah, yang perlu menjadi persyaratan juga untuk kita bisa mencapai 5 besar ekonomi dunia itu juga perlu kita keluar dari apa yang dalam istilah ekonomi disebut gitu sebagai middle income trap gitu. Jadi jebakan untuk negara-negara yang berpenghasilan menengah gitu ya. Nah,
ini yang memang sebagian negara-negara berkembang termasuk Indonesia tuh menjadi PR gitu ya. Jadi kita mampu gitu ya untuk mencapai posisi middle income gitu ya, tapi kita sulit gitu ya untuk melangkah lebih maju, lebih baik dari posisi itu ya untuk menjadi negara yang maju gitu ya. Nah, itu biasanya disebabkan dengan adanya aspek kita kurang kompetitif dari lini industri misalnya, sektor industri gitu ya. Jadi kita masih mengalami inefisiensi gitu ya, dan juga masih juga banyak proses perizinan yang barangkali perlu dibenahi gitu ya, agar kita bisa keluar dari middle income trap ini gitu ya. Jadi kalau kita mau keluar itu paling tidak ya PDB per kapita yang kita miliki itu harus di atas 12.695 dolar Amerika gitu ya. Nah, untuk mencapai 5 besar ekonomi dunia yang itu juga lebih tantangannya lebih besar gitu ya. Kita harus mampu untuk mencapai PDB per kapita kita sebesar 23.199 US dollar gitu. Nah, untuk mencapai itu semua gitu ya, kita bisa keluar dari middle income trap gitu ya, kemudian juga mendapati PDB per kapita di atas 12.695, maka ada beberapa persyaratan dan kondisi harus bisa kita penuhi gitu ya. Kita harus bisa menciptakan perekonomian yang inklusif, yang artinya memberikan kesempatan yang luas kepada semua pihak gitu ya untuk turut serta dalam roda perekonomian. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga harus di atas 7%, dan kita mampu mewujudkan perekonomian yang berkeadilan ya, yang itu bisa dirasakan secara merata dari segi regionalnya gitu ya, kawasan merata, tidak hanya di pusat, di kota, di Jawa atau di Jakarta, tapi bisa merata, dan juga merata dari sisi sektor gitu ya, tidak hanya kita fokus pada sektor tertentu, tapi keseluruhan sektor juga bisa menjadi concern dan kepedulian untuk bisa dipenuhi gitu ya. Nah, untuk mencapai itu juga perlu syarat dan kondisi, perlu adanya pemerataan lapangan kerja gitu ya. Yang pemerataan lapangan kerja ini juga bisa tercipta manakala iklim investasi kita itu baik gitu ya. Investasi berupa foreign direct investment gitu ya, itu hanya bisa tercipta dalam kondisi yang baik manakala perekonomian yang kita miliki itu sifatnya produktif dan juga kompetitif gitu ya. Dan salah satu keuntungan yang kita dapati, yang kita miliki gitu ya, kita memiliki bonus demografi gitu, di mana kalau kita ngelihat dari angka usia produktif itu jauh lebih besar dibandingkan dengan usia yang tidak produktif gitu ya. Dengan kata lain, usia yang di bawah usia muda dan juga usia tuanya itu memiliki proporsional yang kecil gitu dibandingkan dengan usia produktif, kisaran umur antara 15 sampai 64 tahun gitu ya. Yang mana di usia-usia itu orang diasumsikan masih bisa memberikan atau menghasilkan atau membuat gitu ya, menciptakan barang dan jasa gitu ya. Nah, kemudian dalam rangka itu dan keterkaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, ini di berbagai kesempatan gitu ya, Pak Presiden dan juga Bu Menteri Keuangan itu juga menyampaikan beberapa quote gitu ya, catatan-catatan yang menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Salah satunya adalah ketika di Lemhanas gitu ya, ketika dalam satu rapat di Lemhanas tahun 2021, Pak Presiden menyampaikan bahwa kekayaan sumber daya alam itu adalah anugerah gitu ya, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa juga menjadi musibah gitu ya. Nah, kelestarian serta keberlanjutan alam itu harus diseimbangkan gitu antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lainnya gitu ya. Jadi terkait dengan kita ingin mencapai posisi 5 besar ekonomi dunia gitu ya, kita ingin membangun ekonomi kita menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu, tapi juga tidak boleh melupakan kondisi lingkungan dan alam yang tetap harus dijaga kelestariannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya dalam forum rapat terbatas, ini kita dapati sumbernya dari Setnek gitu ya, bahwa prinsip yang harus dipegang adalah bahwa sumber daya alam itu harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan ini tentu inline begitu ya dengan amanat konstitusi kita di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya. Nah, kemudian dalam kesempatan pidato pelantikan Presiden di tahun 2019 ini juga beliau menyampaikan gitu ya, bahwa ada 5 program prioritas gitu ya untuk 5 tahun.
yaitu pengembangan sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi dari sumber daya alam menjadi industri bernilai tambah gitu ya. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan di awal gitu ya, untuk mewujudkan ekonomi Indonesia menjadi 5 besar dunia gitu ya di 2045, ini perlu ada perbaikan institusi dan infrastruktur, dan itu juga disampaikan gitu ya dalam pidato pelantikan Presiden, dan itu menjadi concern-nya beliau gitu ya dalam memimpin Indonesia di 5 tahun ke depan gitu ya. Dan terkait dengan transformasi ekonomi dari sumber daya alam menjadi industri bernilai tambah, kita mungkin juga ingat dan kita ketahui bersama gitu ya beberapa tahun terakhir gitu ya, adanya larangan ekspor untuk bahan-bahan mentah gitu ya, seperti misalnya nikel gitu ya. Bahkan kita sempat digugat dalam WTO ya di kancah internasional gitu terkait dengan larangan itu. Dan kemarin juga saya baca di tagline di media gitu, di running text itu di tanggal 10 Juni kemarin gitu ya, kita juga sudah memberlakukan larangan biji bauksit gitu ya untuk dijual. Jadi semestinya gitu ya, seperti yang juga menjadi komitmen pemerintah bahwa ekspor yang kita lakukan untuk sumber daya alam ini semestinya memiliki nilai tambah gitu ya, tidak hanya berupa barang mentah, tapi sudah diolah memiliki nilai tambah gitu ya. Nah, karenanya berdasarkan data yang kami dapati gitu ya, sejak kita memberlakukan larangan ekspor biji nikel gitu ya, itu kita mengalami kenaikan kenaikan nilai ekspor kita yang semula 3,4 miliar dolar gitu ya di tahun 2019, itu kita dapati meningkat gitu ya sampai dengan 12 miliar USD gitu ya di tahun 2022 kemarin. Dan apa yang menjadi concern pemerintah dalam hal ini Presiden ini juga inline dengan apa yang juga menjadi concern dari Kementerian Keuangan ya. Dalam hal ini adalah Menteri kita Bu Ani ya, Menteri Keuangan itu juga dalam forum di Kementerian Keuangan di tahun 2022 itu menyampaikan bahwa surplus perdagangan yang dirasakan kita di tahun 2022 itu didukung karena sebagian bahan mentah sekarang telah diproses dan menciptakan nilai perdagangan kita yang lebih berkelanjutan gitu ya dan lebih tinggi. Tadi yang kami sampaikan gitu ya. Bahkan surplus perdagangan yang kami dapati datanya di tahun 2022 itu kita mendapatkan angka surplus perdagangan sebesar 54,46 miliar USD gitu ya. Jadi cukup besar gitu di tahun 2022. Kemudian quote yang berikutnya dari Bu Menteri ini disampaikan dalam forum Indonesia Economic Outlook 2023 Forum ya di tahun 2022. Disampaikan bahwa kalau negara dan dunia dihadapkan pada kejutan yang besar seperti pandemi, setidaknya kita telah mencoba kejutan global tersebut gitu ya, dan alhamdulillah dan kita rasa gitu ya Indonesia bisa melewati itu semua gitu ya, dari awal di akhir 2019, kemudian 2020, 2021 dan kemarin 2022 gitu ya. Kita berjuang gitu ya, Indonesia berjuang, Kementerian Keuangan juga berjuang gitu ya, dan kita bisa melewati itu semua gitu ya. Tapi ada juga isu yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah isu perubahan iklim gitu ya, yang akan menjadi kejutan yang lain gitu ya. Kalau kemarin kita sudah ada shock gitu ya, terkait dengan pandemi, maka shock berikutnya yang tidak kalah penting yang tetap harus menjadi perhatian kita, menjadi concern kita adalah isu perubahan iklim. Nah, karenanya pengelolaan SDA gitu itu menjadi penting dan menjadi urgens untuk menjadi perhatian ya, yang kita tidak boleh lengah di sana gitu ya. Kalau pengelolaan SDA kita tidak baik, maka kita tidak memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan atau terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim gitu ya. Mungkin ini terkait dengan yang slide pertama. Berikutnya kita mungkin bisa melihat ya terkait dengan keterkaitan peran DJKN gitu ya dalam pengelolaan sumber daya alam gitu ya. Kalau kita lihat dari overview di ISRBTK ya, Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi Transformasi Kelembagaan tahun 2022, ini ada 4 isu sentral ya yang berkaitan dengan IS Kementerian Keuangan tahun 2022 ini. Yang pertama adalah isu fiskal, kemudian ada isu penerimaan,
belanja dan perbendaharaan kekayaan negara dan pembiayaan gitu ya. Nah, kaitannya dengan kita di DJKN gitu ya, kita ini diminta untuk menyusun ya neraca sumber daya alam gitu ya, yang intinya dari penyusunan neraca sumber daya alam itu kita bisa mengetahui potensi dari fiskal sumber daya alam yang kita miliki dan juga nilai bisnisnya gitu ya. Dan ini erat kaitannya dengan kita DJKN gitu yang memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan penilaian terhadap aset gitu ya. Dalam hal ini adalah sumber daya alam. Nah, menyusun rancang sumber daya alam ini tidak mudah ya Bapak Ibu, jadi memiliki tantangan yang luar biasa gitu ya, karena memang melibatkan banyak sektor gitu ya. Kita maklumi dan kita ketahui bersama gitu ya, bahwa terkait dengan pengelolaan dan juga fungsi kendali dari sumber daya alam ini tersebar di banyak kementerian lembaga gitu ya, ada di KLHK gitu ya, ada di SDM dan yang lainnya gitu ya, kelautan juga ada. Nah, ini memerlukan koordinasi yang baik, memerlukan kolaborasi yang baik gitu ya untuk mewujudkan ke sana gitu ya. Apalagi berdasarkan perpres yang ada gitu ya terkait dengan leading sektor penyusunan neraca sumber daya alam itu ada di BPS gitu ya. Artinya ini memang memerlukan tantangan yang cukup besar gitu ya, perlu koordinasi yang baik, kolaborasi yang baik untuk mewujudkan itu semua gitu. Nah, untuk di tahun 2021 Direktorat Penilaian gitu ya, itu sudah berupaya gitu ya untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan sumber daya alam ya. Misalnya ini terkait dengan kelanjutan IS 21B ya, laporan potensi fiskal SDA dengan menambah milestone gitu ya, dan dengan kegiatan yang terkait dengan penilaian SDA, misalnya melakukan piloting, penilaian SDA subakun kawasan konservasi perairan nasional, kemudian laporan potensi fiskal SDA subakun nikel gitu ya. Ini sudah dilakukan di tahun 2021 dan di tahun 2002 ya. Kemudian di tahun 2023 ini juga ada penyempurnaan SIMAN ya, SIMAN dengan tema piloting penilaian terkait SDA sub akun kayu di 2023. Nah, nanti di slide berikutnya juga bisa kita lihat gitu ya, terkait dengan rencana ke depan gitu ya, yang menjadi concern DJKN, Direktorat Penilaian gitu ya, untuk melakukan penilaian di sektor apa lagi gitu ya. Nanti bisa kita lihat dalam slide berikutnya. Oke, kami lanjutkan. Nah, terkait dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam ya, penilaian sumber daya alam maksud kami, kita DJKN itu sudah memiliki dasar hukum ya, sudah memiliki guidance, pedoman yang kita ikuti gitu ya, yang kita pedomani gitu ya, dengan terbitnya PMK nomor 173 ya tahun 2020. Ini tentang penilaian oleh penilai pemerintah di lingkungan DJKN yang di salah satu bab dan pasalnya itu mengakomodir untuk penilaian sumber daya alam gitu ya. Jadi di PMK 173 ini tidak hanya bicara mengenai penilaian properti dan penilaian bisnis, tapi juga sudah memuat hal-hal yang berkaitan dengan penilaian sumber daya alam gitu ya. Jadi terkait dengan objeknya, kemudian terkait dengan pendekatan yang dilakukan untuk penilaian sumber daya alam dan yang lainnya gitu ya, itu sudah diakomodir di PMK 173 yang kemudian didetailkan lagi, diatur lebih dalam lagi gitu ya dalam aturan turunannya, itu di Perdirjen nomor 5 tahun 2021 gitu ya. Ini mengenai juknis penilaian kekayaan yang dikuasai negara berupa sumber daya alam gitu ya. Ya tadi hal yang berkait dengan objeknya apa saja, pendekatan yang bisa dilakukan dalam menilai sumber daya alam berupa baik yang hayati maupun yang non-hayati itu seperti apa. Bahkan dalam Perdirjen ini secara detail juga diberikan contoh-contoh perhitungannya gitu ya, terkait menilai batu bara, menilai hutan, ya itu seperti apa, itu diberikan contoh-contoh. Nah, tantangannya barangkali ya perlu dilihat apakah seluruh cakupan gitu ya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini sudah diatur dalam Perdirjen ini, dan bahkan apakah sudah diatur lebih detail lagi dalam suatu buletin teknis gitu ya. Biasanya ada BTP, buletin teknis penilaian kita gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat sumber daya alam itu banyak sekali gitu ya. Tadi saya sampaikan untuk yang hayati berupa apa saja, non hayati seperti apa saja, itu perlu guidance pedoman yang lebih detail dan lebih
lengkap gitu ya untuk dijadikan sebagai pedoman kita penilai DJKN untuk melakukan penilaian gitu ya, untuk mendapati nilai yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini ada beberapa pengertian ya, mungkin ini saya skip, saya lewat saja ya. Jadi pengertian mineral batubara ini bisa kita lewati. Nah, ini sedikit memberikan gambaran atas kebijakan yang ada ya. Tadi sudah kami sampaikan, juknis sudah ada, aturan detail itu sudah dituangkan dalam Perdirjen nomor 5 ya. Yang kalau kita lihat dari Perdirjen nomor 5 ini secara jumlah bab dan pasal tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Jadi hanya 10 bab saja gitu ya. Dan 22 pasal saja gitu ya. Kalau mengatur terkait dengan permohonan penilaian, tujuan penilaian, jenis manfaat dan jasa dan nilainya itu berupa apa saja, prosesnya bagaimana, pendekatan yang bisa dilakukan itu apa saja gitu ya. Nah, namun dari 10 bab dan 22 pasal ini sebetulnya kalau kita lihat dari cakupan isi itu masih dilengkapi dengan 5 lampiran gitu. Nah, disinilah yang detail gitu yang menyebabkan secara keseluruhan peraturan ini menjadi tebal gitu ya, menjadi banyak yang harus kita baca dan kita pahami gitu. Walaupun tadi saya bilang gitu, kalau secara bab nggak banyak gitu ya, cuma 10 bab gitu ya. Tapi detail di lampirannya ini luar biasa banyak sekali. Kalau nggak salah ada ratusan halaman di sana ya. Yang ini perlu kita selaku penilai ya, perlu kita pahami, kita cermati dan kita jadikan pedoman dan melakukan penilaian SD ya. Oke, lanjut. Nah, ini berikutnya terkait dengan proses penilaian. Mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar ya, apalagi Bapak Ibu yang pernah berkesempatan gitu ya untuk menjalankan tugas di TUSI penilaian gitu ya. Dan secara prinsipnya terkait dengan proses penilaian ini tidak berbeda Bapak Ibu dengan penilaian properti ya. Jadi penilaian SDA, penilaian properti dan penilaian bisnis itu kurang lebih prosesnya sama gitu ya. Diawali dari adanya identifikasi permohonan penilaian dari pemohonnya siapa, kemudian objek yang dimohonkan berupa apa gitu ya. Yang setelah itu kita cermati, kita kemudian berlanjut menentukan tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian untuk SDA ini ada beberapa tujuan Bapak Ibu. Jadi ada yang bertujuan untuk penatausahaan ya, kegiatan pembukuan, kemudian inventarisasi dan pelaporan ya, untuk dimasukkan dalam suatu neraca. Tadi yang kami sampaikan di awal, konteksnya adalah untuk menyusun neraca SDA kita, itu adalah terkait dengan tujuannya penatausahaan. Kemudian ada juga pengusahaan ya, untuk kegiatan dalam rangka mengusahakan sumber daya alam kita gitu. Kemudian ada juga tujuannya untuk pemanfaatan ya, untuk menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam kita. Ada juga pemindahantanganan ya, tujuannya berupa pemindahantanganan ini untuk kegiatan dalam rangka untuk memindahtangankan hak atas pengusahaan gitu ya, sumber daya alam. Kemudian juga ada tujuan yang lainnya ya, misalnya untuk dalam suatu penugasan dan yang lainnya yang tidak termasuk dalam tujuan sebelumnya yang kami sampaikan. Nah, kita setelah menentukan tujuan penilaian, kita perlu juga mengumpulkan data dan informasi. Ya, tentu ini kita selaraskan dengan objek yang kita nilai itu apa dan tujuannya itu untuk apa gitu ya. Nah, setelah data dan informasi terkumpul, maka kita perlu melakukan analisis data dan informasi, termasuk misalnya beberapa hal yang perlu kita lihat, misalnya kalau misalnya menggunakan pendekatan pendapatan, maka kita perlu melakukan analisis cash flow-nya, apakah dia positif atau negatif, dan asumsi-asumsi lainnya dalam rangka untuk menetapkan nilai cadangan dari sumber daya alam yang kita nilai gitu ya. Nah, kemudian setelah melakukan analisis data dan informasi, kita menentukan pendekatan penilaian. Setelah kita ketahui datanya berupa apa, objeknya berupa apa, apakah pendekatan yang tepat kita gunakan dengan pendekatan pasar atau biaya atau pendekatan pendapatan atau pendekatan yang lainnya gitu ya. Itu bisa kita tetapkan setelah tahapan 1 dan 4 kita lewati gitu ya. Dan pada akhirnya setelah kita melakukan menentukan pendekatan penilaian, kita melakukan perhitungan, kita bisa membuat simpulan nilai gitu ya terhadap sumber daya alam yang kita nilai gitu ya. Berapa nilainya, nilai wajar atau nilai ekonomi yang kita hasilkan nanti. Nah, terakhir adalah penyusunan laporan dan kita sampaikan kepada pihak pemohon untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Baik, berikutnya. Nah, ini sebetulnya
mengulangi ya, Bapak Ibu, mengulangi dari yang tadi kami sampaikan secara umum di awal. Kita skip saja, lanjut. Nah, ini terkait dengan pengumpulan data, Bapak Ibu. Pengumpulan data itu prinsipnya yang diatur dalam PMK 173 dan juga di Perdirjen nomor 5. Itu bisa dilakukan dengan cara melakukan survei lapangan atau tanpa survei lapangan ya. Jadi dapat prinsipnya, apalagi terkait dengan penilaian SDA dan selain tanah ya, itu prinsipnya bisa dilakukan tanpa survei lapangan. Jadi on base valuation ya, kita mengenal istilahnya. Nah, survei lapangan itu juga beberapa kondisi Bapak Ibu. Jadi survei lapangan bisa dilakukan dengan peninjauan langsung atau tanpa peninjauan langsung gitu ya. Untuk peninjauan langsung tentu nanti dokumen yang didapati gitu yang kita buat ya, yang kita hasilkan adalah BASL ya, berita acara survei lapangan. Nah, untuk yang tidak dapat dilakukan survei lapangan gitu ya, ini ada BATSL ya, berita acara tidak dapat dilakukan survei lapangan. Ini ada beberapa sebab Bapak Ibu. Ya, seperti yang kita lihat di paling kanan ya. Misalnya pihak yang menguasai objek tidak kooperatif, kemudian adanya tindakan yang menghambat, adanya ancaman atau tidak terjaminnya keamanan kita gitu ya. Kemudian adanya peristiwa force majeure gitu ya. Nah, untuk kondisi survei lapangan tanpa peninjauan langsung itu juga ada beberapa syarat dan kondisi ya yang menjadi dasar gitu ya. Misalnya lokasi objek penilaian itu tidak bisa dijangkau oleh penilai gitu ya. Kemudian adanya jaringan teknologi informasi yang memadai untuk dilakukannya fit call. Jadi data dan informasi bisa tetap kita dapati gitu ya, walaupun kita tidak melakukan peninjauan langsung gitu ya. Jadi survei lapangan yang dilakukan tanpa peninjauan langsung. Nah, kemudian ada juga diperolehnya data dan informasi dari pihak atau sumber data sekunder. Kemudian penguasa objek penilaian itu bersedia memfasilitasi terkait dengan data dan informasi yang kita perlukan gitu ya. Jadi itu beberapa syarat dan kondisi untuk survei lapangan tanpa peninjauan langsung. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tujuan penilaian ya Bapak Ibu terkait sumber daya alam ya, khususnya mineral batu bara ya, atau secara umum lah penilaian SDA. Ini untuk yang sifatnya non hayati seperti minyak bumi, gas bumi, panas bumi, ya, mineral dan batu bara, itu untuk tujuan pemanfaatan, pengusahaan, dan perkiraan potensi, maka nilai yang didapati nanti adalah nilai wajar Bapak Ibu. Jadi hasil penilaian yang kita lakukan itu mendapati nilai wajar. Begitu pula untuk SDA berupa hutan ya atau hayati ya. Ini kalau untuk tujuannya pemanfaatan penggunaan ya, maka hasil yang didapati nanti nilainya adalah nilai wajar. Tapi kalau untuk perkiraan nilai ekonomi khususnya untuk yang hutan ya, sumber daya alam berupa hutan, itu nilai yang kita dapati nanti adalah nilai ekonomi. Nah, bedanya apa itu nilai wajar dan nilai ekonomi? Kalau nilai ekonomi Bapak Ibu itu lebih dititik beratkan pada ya nilai yang mencerminkan keberlanjutan akan fungsi dan manfaat gitu ya. Itu nilai ekonomi. Jadi titik beratnya itu nanti pada keberlanjutan akan fungsi dan manfaatnya gitu ya. Nah, kalau nilai wajar itu kan secara definisi adalah estimasi harga yang akan diterima oleh penjual atau yang dibayarkan ya untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melaksanakan transaksi wajar pada tanggal penilaian. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, yang berikutnya ini pendekatan penilaian Bapak Ibu. Jadi tadi seperti kami sampaikan di awal gitu ya, ada sebetulnya 4 ya, tapi di matriks ini hanya 3 ya. Jadi ada pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Sebenarnya ada satu lagi pendekatan lainnya gitu ya. Nah, ini setiap tahapan pengelolaan sumber daya alam berbeda-beda yang pendekatan bisa kita terapkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita maklumi bahwa suatu pengelolaan sumber daya alam itu ada fase atau tahapan dari awal ya, penyelidikan umum ini masih sifatnya untuk mengetahui cadangan, sifatnya masih melakukan survei dan kajian-kajian. Ada juga yang pada tahapan eksplorasi ya sudah mulai menguji gitu ya dari hasil kajian kita dengan menguji di lapangan itu
masih tahap awal ya, dan ini juga masih belum proses produksi secara massal gitu ya. Kemudian ada tahapan studi kelayakan dan ada tahapan operasi produksi. Nah, ini setiap tahapan ini memiliki atau bisa digunakan pendekatan yang berbeda. Kalau untuk pendekatan data pasar dan pendekatan biaya, pada tahap-tahap awal ini sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi pada saat penyelidikan umum, eksplorasi, dan seterusnya, itu bisa menggunakan pendekatan ini gitu ya. Tapi kalau untuk pendekatan pendapatan ini belum bisa, karena prinsipnya belum berproduksi dan belum menghasilkan pendapatan. Dia baru bisa digunakan pendekatan pendapatan pada saat studi kelayakan, ya, dengan catatan, ada catatannya, setelah mendapat persetujuan kementerian yang berwenang, artinya sebetulnya secara kelayakan sudah dianggap pantas dan sudah punya nilai ekonomi di sana, dan juga pada saat operasi produksi. Nah, karena ini sudah berproduksi dan sudah menghasilkan pendapatan gitu ya, maka pendekatan pendapatan ini bisa diterapkan. Oke, lanjut. Nah, ini yang seperti tadi kami sampaikan bahwa DJKN ya, Direktorat Penilaian, terkait penilaian SDA ini sudah memiliki milestone ya, memiliki concern terhadap tahun-tahun tertentu gitu ya. Jadi kalau di tahun 2020 kita sudah memulai gitu ya, melakukan penilaian terhadap panas bumi, geothermal. Dan kemudian di tahun 2021 kita melakukan penilaian nikel, 2022 kelautan dan perikanan, dan di 2023 ini kehutanan. Ada beberapa piloting di daerah tertentu ya, hutan-hutan tertentu yang sudah kita nilai gitu ya di tahun ini gitu ya. Dan untuk di tahun depan, Direktorat Penilaian gitu ya, kita DJKN ini akan fokus pada penilaian batu bara. Oke, selanjutnya. Nah, ini sekedar memberikan gambaran Bapak Ibu terkait dengan gambaran umum ya, tarif royalti mineral tambang global ya 2020. Jadi royalti itu prinsipnya adalah pungutan gitu ya kepada pengusaha tambang gitu ya, atau kompensasi ya, imbalan yang diberikan kepada negara karena adanya kemunduran dari sumber daya alam gitu ya, karena adanya pengaruh negatif dari eksternal akibat atau yang terdampak dengan adanya pengelolaan sumber daya alam, atau juga karena adanya penurunan ya, degradasi terhadap kualitas lingkungan gitu ya, karena adanya penambangan ya. Yang besarannya Bapak Ibu ini berbeda-beda setiap negara, dan terkait dengan peraturan dan ketentuan yang diacu juga berbeda-beda ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu bisa membaca ya, Amerika Serikat gitu ya, Argentina memiliki besaran tarif yang berbeda gitu. Pun demikian untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia ini kalau kita lihat di yang sebelah kiri atas, Indonesia itu variasinya itu antara 2% sampai 13,5% ya royalti yang kita pungut gitu ya. Nah, ini berdasarkan dari persentase harga jual dan jenis mineralnya. Karena macam-macam mineral di sana, ada emas, ada timah, ada nikel, dan yang lainnya termasuk batu bara gitu ya. Ini kisarannya antara 2% sampai dengan 13,5% gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga hanya sekedar memberikan gambaran Bapak Ibu terkait dengan tarif royalti nikel gitu ya. Nah, Indonesia itu di posisi antara 2 sampai 10% gitu ya tarif royaltinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan sesama negara ASEAN gitu ya, ada Vietnam di sini, nilai royaltinya lebih tinggi Vietnam gitu ya, dia antara 6 sampai 27% gitu ya. Oke, lanjut. Ini hanya sekedar memberikan gambaran saja Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini grafik tarif royalti tembaga. Kalau tadi nikel, ini tembaga. Tembaga Indonesia di kisaran 4% ya. Lanjut. Ini perkembangan produksi tembaga di Indonesia. Dari kalau kita lihat memang fluktuatif gitu ya. Dan kita lihat posisi di tahun 2020 itu kita menghasilkan katoda tembaga gitu ya. Itu sebesar 242.600 ton gitu ya. Kalau kita lihat angkanya ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya ya. Dan mohon izin ini yang data yang kita dapati ini di tahun 2020 ya. Sementara update sampai dengan posisi 2022 kita tidak punya datanya. Oke, lanjut. Ini tarif royalti emas ya. Indonesia itu kisarannya di 3,75%. Ini kalau kita bandingkan dengan Vietnam ini jauh ya. Vietnam itu antara 6 sampai 27%.
Tapi memang kalau kebijakan royalti Bapak Ibu ini ya agak sedikit pelik ya, pelik dalam artian satu sisi kita ingin mendapati manfaat dari aspek finansial gitu ya, tapi satu sisi juga kita harus memperhatikan apa namanya, dan sampai kebijakan royalti yang kita tetapkan itu berdampak pada menurunnya investasi ya yang ada yang akan datang ke Indonesia gitu. Artinya kalau dia royalti yang tinggi, barangkali itu juga menjadi perhitungan setiap investor gitu ya untuk melakukan investasi di Indonesia gitu ya. Karena itu bagaimanapun itu menjadi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan oleh mereka gitu ya. Jadi memang ini perlu kecermatan gitu ya dari kita gitu ya, pemerintah Indonesia, terutama sektor-sektor yang melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan non FDI ini, termasuk SDM misalnya gitu ya. Oke, lanjut. Ini tabel dan grafik hubungan tarif royalti dan cadangan emas ya. Kalau kita lihat Indonesia, kita memiliki cadangan sebesar 2.600 metrik ton gitu ya. Tarif royaltinya di kisaran 3,75%. Lanjut, ini produksi emas global ya. Indonesia di angka 4,1 ya. Dari global mine production-nya 130. Ini hanya sekedar pengetahuan, mungkin nggak perlu ini, kami agak cepat saja Bapak Ibu. Ini cadangan timah global ya. Kemudian ini tabel dan grafik hubungan tarif royalti dan cadangan timah ya, ini konteksnya timah. Di Indonesia itu kita punya cadangan 800.000 metrik ton ya, dengan tarif royaltinya 3%. Lanjut, ini produksi timah global. Perkembangan produksi timah di Indonesia, kalau kita lihat sih di tahun 2020 kita mencapai 47,9 gitu ya. 47,9. Kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, sepertinya di tahun 2019 saja itu angkanya di atas 60 ya. Produksi totalnya juga di atas 60. Ya sedikit mengalami penurunan ya. Tapi ini data 2020 Bapak Ibu, nggak tahu di posisi 2021 dan 2022 ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke dalam isu yang berikutnya, yang bagian dari materi kita pagi hari ini adalah permasalahan penilaian ya. Nah, mungkin ini yang pertama ya, diawali dengan apa sih yang dimaksud dengan penilaian gitu ya. Ini Bapak Ibu juga sudah udah mengetahui ya. Intinya adalah suatu proses kegiatan ya yang dilakukan oleh penilai ya untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data dan fakta ya, yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal penilaian. Jadi ada yang di bold ini ada kata penilai, data dan fakta, dan metode, karena itulah yang menjadi komponen dan unsur utama gitu ya dari suatu kegiatan penilaian. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi sebetulnya apa ya, menjadi concern utama gitu dari suatu kegiatan penilaian. Apakah kegiatan penilaian dan hasil nilai yang dihasilkan ya, termasuk nanti ada produk ikutannya berupa laporan penilaian dan yang lainnya, apakah berkualitas gitu ya. Nah, itu yang selalu menjadi tantangan kita insan penilai gitu ya, bahwa kita berharap dan berupaya gitu ya untuk bisa menghasilkan suatu produk penilaian yang berkualitas. Nah, tentu ini bergantung Bapak Ibu, bergantung pada beberapa hal gitu ya, beberapa aspek gitu ya. Pertama, bergantung atau memiliki syarat gitu ya dari sisi penilaiannya gitu ya. Apakah penilaian yang ada yang kita miliki dalam suatu kegiatan penilaian itu memiliki kompetensi yang baik gitu ya. Dari sisi knowledge, dari sisi skills dan attitude gitu ya. Ini penting, 3 hal yang menjadi komponen gitu ya untuk bisa mendapati, memenuhi kriteria suatu penilaian itu baik atau tidak gitu ya. Nah, terkait dengan kompetensi tentu Direktorat Penilaian dan kita gitu ya, ini sangat concern gitu ya dari beberapa diklat dan pelatihan yang diselenggarakan dan kita ikuti. 10 menit lagi. Terima kasih Mas Edi mengingatkan. Oke, berarti saya cepat aja. Ya, terkait dengan penilai kompetensi, ada diklat
ada pelatihan yang kita ikuti ya, yang dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita, menambah skill kita, dan juga attitude gitu ya. Dan kemudian yang menjadi syarat berikutnya adalah metodologi penilaian. Nah, kita sudah memiliki dan terus disempurnakan ya oleh teman-teman di Direktorat Penilaian terkait dengan PMK yang kita miliki, Perdirjen dan Bultek ya, yang menjadi guidance dan petunjuk kita dalam melakukan tugas-tugas penilaian. Dan lagi-lagi seperti yang Bapak Ibu maklum bahwa penilai DJKN itu adalah penilai statuta yang dia bekerja melakukan tugas penilaian berdasarkan dari ketentuan yang mengaturnya gitu ya, yang dijadikan sebagai guidance atau pedoman. Kemudian yang berikutnya, kualitas itu juga bisa ditentukan dengan adanya tools atau alat bantu penilaian. Banyak ya yang kita miliki, ada DKPB, dan kemarin waktu kegiatan Reval kita sangat terbantu dengan adanya Siatbang ya. Teman-teman yang mungkin berkesempatan gitu ya, melakukan IP di saat yang lalu itu terbantu dengan alat-alat tools ini, walaupun sebetulnya ini bukan hal utama ya, lagi-lagi karena sifatnya alat bantu sebetulnya hanya membantu saja gitu ya. Seandainya ini tidak ada pun semestinya tugas-tugas penilaian bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang menjadi apa namanya, kebutuhan untuk mendapati kualitas yang baik juga data dan informasi ya, dari objek penilaiannya, kemudian pembandingnya, profil konsumen, preferensi dan selera. Ini perlu kita dapati, kita cukupkan gitu ya, kebutuhan atas ini gitu ya, untuk melakukan analisis supply and demand misalnya, analisis marketnya seperti apa, sehingga dengan mendapati data dan informasi yang baik, maka nanti bisa menghasilkan suatu hasil penilaian yang baik juga. Oke, lanjut. Ini kayaknya sebentar. Nah, oke, yang berikutnya, permasalahan berikutnya, Bapak Ibu, Mas Edi seandainya lewat 10 menit nggak apa-apa ya Mas? Saya ngejar target materi juga sebetulnya. Saya upayakan cepat Mas. Oke, yang permasalahan berikutnya adalah data dan informasi objek penilaian ya. Ini berkaitan dengan objek Bapak Ibu. Ini banyak hal yang menjadi masalah, misalnya identifikasi objek penilaian yang seringkali kita keliru atau kurang tepat lah ya dalam melakukan identifikasi, misalnya terkait dengan perbedaan jenis, beda jumlah dan ukuran. Kita seringkali menilai misalnya scrap gitu ya, apakah suatu objek penilaian kita itu sudah masuk dalam kriteria scrap atau tidak gitu ya. Mengingat kalau di ketentuan pengelolaan BUMN kita, sebetulnya ini yang kita kenal itu hanya 3 kategori Bapak Ibu, hanya baik, kondisi baik, kemudian kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat gitu ya. Jadi tidak ada kondisi scrap itu diatur di sana gitu ya. Nah inilah keahlian dan kemahiran penilaian itu harus bisa menentukan bahwa suatu objek itu sudah bisa kita anggap sebagai scrap atau tidak. Mungkin salah satu ukurannya manakala misalnya untuk mengembalikan fungsi semula itu memerlukan biaya yang harus dikeluarkan gitu ya, itu lebih dari 100% dari nilai perolehan misalnya, itu bisa kita anggap scrap. Karena logikanya kalau udah di atas 100% dari nilai perolehan, yang mending beli baru gitu kan, daripada kita perbaiki itu barang gitu ya. Kemudian terkait lokasi objek penilaian ini juga sering menjadi masalah. Jadi adanya penunjukan lokasi yang berbeda sehingga teman-teman ketika melakukan survei lapangan menjadi kebingungan gitu ya, lokasi yang tepat di mana untuk menentukan titik objek penilaian yang tepat itu seperti apa. Kemudian informasi yang diberikan tidak cukup ya terkait dengan kepastian lokasi di mana. Jadi kita cari-cari sendiri gitu, agak susah nih di lapangan kalau memang kondisi ini terjadi. Kemudian kondisi saat survei. Nah, ini seringkali juga beririsan dengan constraint masalah anggaran Bapak Ibu. Jadi terkait dengan waktu survei yang pendek gitu ya, lapangan yang pendek gitu ya. Kemudian tidak dapat akses masuk. Ya, kemudian ada kualitas informasi dari pengguna barang, biasa dengan pendamping gitu ya. Jadi kalau kita memiliki constraint anggaran, seringkali dari waktu yang ideal melakukan survei, jumlah personil yang diturunkan dalam melaksanakan survei, itu seringkali kita kurang-kurangi gitu ya, karena ketersediaan anggaran. Nah, ini juga menjadi permasalahan sebetulnya yang harus dicarikan solusinya gitu ya. Karena dengan waktu yang tidak ideal, dengan jumlah personil yang turun tidak ideal, itu sepertinya juga akan mengalami kesulitan gitu ya untuk mendapati data dan informasi yang ideal, dan ujung-ujungnya nanti hasil dari penilaiannya juga tidak menjadi ideal gitu ya. Pun begitu terkait dengan tadi ya, kualitas informasi dari pengguna barang seringkali sangat minim gitu ya. Ya seperti yang pernah kami sampaikan di dalam forum dan kesempatan yang sebelumnya ya, yang pernah kami ikuti, kita pernah diminta permohonan objek berupa IPL, instalasi pengelolaan limbah, tapi data informasi
bahkan sampai ke level kualitas gitu yang diberikan oleh pengguna itu sangat minim. Akhirnya kita memang harus berkreasi, harus mempunyai inisiatif gitu ya untuk mencari tahu, mencari lebih cukup ya kecukupan informasi dan data itu dari berbagai sumber, termasuk kita mengulik dari peraturan-peraturan sektoran yang ada, yang dari hasil kulikan itu bisa mendapati informasi yang memadai buat kita melakukan analisis dan perhitungan terhadap objek yang dimohonkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga yang masih menjadi masalah ya terkait dengan data dan informasi objek pembanding. Seringkali data yang kita dapati itu bukan dari transaksi, lebih kepada penawaran. Tentu ini memiliki bias Bapak Ibu dan tidak sepenuhnya menjadi valid dalam proses penghitungan kita nantinya gitu ya. Nah, karenanya kita punya mekanisme di sana, ada penyesuaian ya, ada adjustment yang perlu kita buat gitu ya. Termasuk selain tadi, ada juga data yang kita peroleh dari yang sekunder. Tentu Bapak Ibu maklum bahwa data sekunder dan data primer itu memiliki kualitas yang berbeda gitu ya. Kita berharap sih selalu dapati dari data primer gitu ya. Kemudian bukan dari data resmi, kemudian tingkat ke dalam data yang juga sangat minim gitu ya, sehingga kita tidak bisa menggali lebih jauh terhadap informasi dan data yang kita butuhkan dalam melakukan analisis dan perhitungan terkait dengan objek penilaian yang dimohonkan. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan permasalahan alat bantu. Nah, seringkali alat bantu yang kita buat misalnya seperti DKPB gitu ya, itu based on ya sangat bergantung berdasarkan dari hasil survei yang kita lakukan. Kalau kita surveinya baik, mendapati data dan informasi baik, maka kita bisa menyusun atau membuat DKPB itu secara baik dan mencerminkan nilai pasar gitu ya. Tapi kalau survei datanya tidak baik, data yang diperoleh juga tidak baik, maka DKPB atau alat bantu yang kita hasilkan nanti, kita buat nanti itu menjadi juga kurang baik gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada potensi dispute nilai antar penilai Bapak Ibu. Jadi antara penilai pemerintah dengan pemerintah itu mengalami dispute. Ada juga penilai publik dengan penilai publik dan penilai pemerintah dengan penilai publik gitu ya. Nah, ini mungkin salah satunya disebabkan karena tidak adanya tidak adanya database nilai atau properti gitu ya. Yang kalau kita miliki itu sebetulnya ini kita bisa melihat dari perspektif 3 dimensi kali ya, atau 4 dimensi, Mbak. Jadi kita bisa melihat gitu ya, range kanan kirinya, atas bawahnya, sehingga kita bisa melihat apakah suatu nilai yang kita hasilkan itu masih dalam cakupan range gitu ya. Yang dari itu kita bisa melihat, menilainya, memaknainya bahwa nilai yang kita hasilkan itu masih dianggap valid gitu ya. Nah, kecuali kalau sudah keluar dari range tadi gitu ya, batas kanan kiri atas bawahnya, maka kita bisa menilai bahwa nilai yang kita hasilkan itu menjadi kurang valid gitu ya. Nah, ini beberapa isu yang kami dapati ya, informasi dari pusat terkait dengan dispute nilai antar penilai ini, itu di RUU sudah dieskalasi ya. Nanti ke depan itu akan ada dewan penilai gitu yang dia akan memutuskan terkait dengan permasalahan dispute nilai antar penilai gitu ya. Nah, kita harapkan terkait RUU-nya juga bisa segera ditetapkan dan bisa mengatasi kendala-kendala seperti ini. Nah, berikutnya permasalahannya itu terkait dengan administrasi penilaian nih. Nah, ini lebih kepada, kalau saya melihatnya lebih kepada human error-nya gitu ya. Jadi isi laporan penilaian tidak konsisten gitu ya. Di kertas kerjanya dan narasinya kita lihat banyak salah-salah gitu kan. Kemudian penilaian tidak didukung dengan kertas kerja perhitungan nilainya. Padahal kertas kerja itu perlu ya kita buat dan kita perkuat di sana gitu ya sebagai dasar atau argumentasi kita gitu ya, bahwa ketika menetapkan nilai gitu sudah dilakukan berdasarkan perhitungan yang memadai dan baik gitu ya. Kemudian penggunaan metode penilaian ini juga terkait dengan pendekatan yang digunakan itu nggak tepat gitu ya, inkonsistensi penyesuaian pembobotannya gitu ya, kesalahan penghitungan harga satuan, kesalahan aritmatika, pembobotan yang lebih dari 100% gitu ya. Semestinya setiap pembobotan itu maksimal nilai 100%. Nah, karenanya terkait dengan hal ini, permasalahan ini Bapak Ibu, ada mekanisme ya, di kita tuh ada pemaparan ya, kalau dulu dikenal dengan review, kemudian ada mekanisme kaji ulang, yang itu semua diharapkan bisa memberikan evaluasi dan memberikan masukan gitu ya, manakala terjadi hal-hal yang dirasa masih kurang baik dan perlu segera diperbaiki gitu ya. Selanjutnya, nah ini persepsi Bapak Ibu. Ini mohon izin saya kayak lari-lari ya. Mudah-mudahan masih bisa ditangkap dengan jelas ya. Nah, ini terkait dengan persepsi penggunaan jasa penilai Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu maklumi dan ketahui bersama gitu ya. Seringkali dari hasil penilaian, nilainya itu
bisa dimaknai, bisa dipersepsikan oleh setiap pengguna jasa itu berbeda-beda. Ada yang beranggapan nilai terlalu tinggi, atau bahkan sebaliknya nilai terlalu rendah gitu kan. Ada yang menganggap pelayanan yang kita berikan itu lambat gitu ya. Ada yang tadi terkait dengan disebut antar penilai terkait pasang penilaian. Ada juga masa berlakunya pelaporan terlalu singkat gitu ya. Dalam norma waktu itu kan 6 bulan gitu ya. Tapi walaupun ada beberapa ketentuan pengelolaan misalnya masih memungkinkan untuk norma waktu selama 1 tahun ya, itu masih dianggap valid untuk digunakan gitu ya. Kemudian belum lagi opini BPK ya. BPK itu kan seringkali memberikan opini kita ya kurang baik gitu ya. Artinya dia ya mungkin kita maknai positif saja gitu ya, lebih kepada challenge kita untuk bisa menghasilkan nilai yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, terkait dengan layanan lambat ya, sebetulnya kita sudah memiliki SOP gitu ya, SOP berapa waktu penyelesaian layanan gitu ya. Yang kalau menurut hemat kami gitu ya, selagi atau sepanjang norma waktu tidak dilewati, sebetulnya kita bisa memiliki keyakinan dan kepercayaan diri gitu bahwa yang lain yang kita berikan ini sudah cukup baik dan tidak lambat gitu ya. Kalau kita bisa memenuhi itu gitu ya. Karena kan sering juga tuh pemohon gitu ya ketika melakukan permohonan dia minta layanan sekian hari gitu ya. Nah itu ya silakan saja. Tapi kan kita bekerja juga secara profesional gitu ya. Artinya ada norma waktu yang juga kita sebetulnya kita pedomani di sana gitu ya. Nah ini terus lanjut. Nah tantangan Bapak Ibu, tantangan terhadap penilaian ke depan yang terutama penilaian DJKN. Ini ada beberapa hal. Yang pertama misalnya terkait dengan kebutuhan pelaksanaan penilaian atau analisis bidang penilaian yang semakin luas ya. Tadi seperti kami sampaikan, untuk penilaian SDA saja itu banyak gitu ya. Kita pilah-pilah hayati, non hayati, dari hayati apa saja dan segala macam. Jadi memang banyak objek penilaian yang bisa dimohonkan dan kita lakukan penilaiannya, maka ini menjadi tantangan tersendiri buat kita gitu ya. Untuk terus menambah kompetensi kita gitu ya, dari knowledge, dari skills dan juga attitude gitu. Kemudian reputasi, nah ini ada isu terkait dengan pemalsuan data, gratifikasi dan kemampuan keahlian ya. Nah ini juga menjadi perhatian kita gitu ya untuk senantiasa tetap menjaga integritas dalam memberikan pelayanan. Kemudian persaingan antar penilai gitu ya. Ya ini mungkin penilai publik dan penilai pemerintah gitu yang sering dikatakan penilai publik lebih lebih dalam tanda kutip ya lebih lebih baik gitu ya, dalam artian mereka mungkin bisa cepat, bisa apa. Nah, dan itu menjadi tantangan buat kita gitu ya untuk bisa memberikan pelayanan yang tidak kalah gitu ya baiknya dari teman-teman di penilaian publik. Nah, tantangan kesetaraan penilaian pemerintah dan penilaian publik. Dan berikutnya adalah tekanan upaya intervensi dari yang berkepentingan gitu ya, KL, mitra kerja dan lainnya. Memang kalau bicara penilaian ini kan bicara managing ekspektasi gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengelola ekspektasi dari terutama dalam hal ini konteksnya adalah pemohon gitu ya. Mungkin pemohon seringkali dalam tanda kutip ya titip-titip gitu ya. Kalau bisa nilainya jangan ketinggian dan segala macam. Tapi prinsipnya dan yang itu yang kita selalu pedomani gitu ya. Kita bekerja secara profesional, kita bekerja secara ya tetap menjaga integritas gitu ya. Jadi ya selama itu kita pedomani gitu ya, maka mestinya hal yang kayak gini bisa kita atasi lah. Kemudian tuntutan kualitas dan kecepatan pelayanan, ya kita sudah punya SOP ya, yang itu menjadi pedoman kita dan tidak akan kita langgar. Kemudian jaminan keselamatan kerja. Nah ini ya seperti yang teman-teman Bapak Ibu maklumi gitu ya, ketika melakukan survei tidak sedikit gitu ya, kita mendapati ancaman gitu ya terhadap keselamatan kita gitu ya. Jadi termasuk misalnya ketika melakukan survei terhadap BMN atau objek yang kita miliki yang diokupasi oleh pihak-pihak yang tidak sah lah ya, tidak tepat gitu ya. Itu seringkali adanya perlawanan, adanya penolakan dan segala macam. Tapi itu adalah tantangan buat kita gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita tetap bisa melakukan tugas tapi juga bisa selamat dari sisi keselamatan diri penilai gitu ya. Kemudian perlindungan hukum penilai. Nah, ini juga menjadi concern ya, dan ini salah satunya juga dari tujuan perlunya ada RU gitu ya sebagai perlindungan hukum dan juga jaminan kepastian profesi yang kita miliki gitu ya. Dan mudah-mudahan kita berharap ini juga bisa cepat ditetapkan dan bisa menjadi pegangan kita. Berikutnya
kegiatan strategis di bidang penilaian. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu ya, kita maklumi, kita juga sudah sama-sama tahu, kita sedang menggagas gitu ya RUU penilaian dan kita harapannya bisa segera ditetapkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari jangka waktu yang kita lalui dari mulai saat berproses di 2008 dan saat ini di 2023 sudah panjang ya, bukan waktu yang pendek, sudah 15 tahun. Kita sudah mulai dari menyusun dan terakhir kita melakukan harmonisasi gitu ya untuk bisa masuk ke prolegnas gitu ya. Dan kita di Kanwil kita juga membantu ya kemarin dalam kegiatan konsultasi publik juga kita menyelenggarakan yang intinya ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak kalangan gitu ya terhadap penyempurnaan dari RUU penilaian kita gitu ya. Ya kita berharap kalau tidak tahun ini atau tahun depan mudah-mudahan gitu bisa masuk prolegnas gitu ya undang-undang penilaian kita ini di tahun 2024. Oke lanjut. Ini pengembangan penilaian ya ada banyak hal gitu ya. Pemeliharaan data dan informasi ya profil penilaian jadi kita akan membuat itu ya. Jadi kita bisa memetakan atau membuat profil penilaian kita gitu ya terkait dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki gitu sehingga nanti ketika adanya penugasan tertentu kita sudah bisa respon dengan penilaian-penilaian kita yang memenuhi kriteria tersebut gitu ya. Kemudian program capacity building gitu ya melalui pelatihan diklat-diklat yang diselenggarakan, kemudian studi banding gitu ya ke berbagai negara misalnya untuk menambah gitu ya menambah kompetensi yang kita miliki. Kemudian Faircom juga kegiatan rutin Bapak Ibu dan kami pun termasuk penilai yang mengikuti itu dalam rangka untuk menjaga kompetensi kita untuk tetap baik gitu ya. Ada standar acuan nilai yang perlu kita penuhi dan itu menjadi IPU kita yang kita semua berupaya untuk bisa memenuhi itu gitu ya sehingga kita bisa dianggap atau dinilai sebagai penilai yang kompeten gitu ya. Kemudian peningkatan peran Kabid Kasih Penilaian, nah ini memang selalu kita lakukan melalui kegiatan sosialisasi, asistensi, pembinaan gitu ya, dan juga bahkan problem solver ya ketika penilai-penilai di lapangan itu mengalami kendala, maka peran kami di bidang dan di seksi gitu ya untuk memberikan pencerahan dan juga pembinaan kepada mereka. Kerjasama internasional ini sudah juga dilakukan melalui di berbagai negara termasuk Malaysia ya. Malaysia kita sering gitu ya. Di sana ada JPPH ya, Jabatan Penilai dan Penghikmatan Harta itu di bawah Kementerian Keuangan Malaysia itu juga selalu rutin intens dengan kita melakukan kerjasama melalui forum-forum INSPENS dan juga IRERS gitu ya. Itu juga kita melakukan kerjasama dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kompetensi penilai DJKN Indonesia. Kemudian pembinaan dan pemeriksaan penilaian, sertifikasi penilaian pemerintah juga kita bekerja sama dengan MAPI melakukan sertifikasi untuk memenuhi standar gitu ya. Walaupun kita sih berpandangan di kita pun sudah memiliki mekanisme, memiliki cara gitu ya untuk selalu menjaga gitu ya, menjaga kompetensi kita menjadi lebih baik gitu ya. Oke, nah ini penyederhanaan peraturan di bidang penilaian, jadi adanya penyederhanaan misalnya saja terkait dengan PMK 64 ya, penilaian pemerintah di lingkungan DJKN, PMK 132, Juknis Jafung gitu ya, ini akan disederhanakan dengan suatu produk berupa PMK tentang penilaian pemerintah. Berikutnya, nah ini penyederhanaan proses bisnis Bapak Ibu banyak hal ya termasuk diantaranya adalah pemodelan nilai sewa ATM yang ini secara rutin juga dari tahun ke tahun kita melakukan itu dan selalu kita mutakhirkan dan ini sudah kita implementasikan ya jadi ketika menilai sewa ATM kita sudah bisa menggunakan model yang kita miliki yang sudah juga ditetapkan oleh Pak Kanwil dari tahun ke tahun kemudian penilaian tanpa survei lapangan ini dengan pedoman yang ada yang ditetapkan oleh Direktorat Penilaian dan juga yang lainnya ya model-model yang lainnya itu dalam rangka sebetulnya untuk lebih efisien dan lebih efektif gitu ya dalam pelaksanaan tugas-tugas penilaian. Oke lanjut. Nah ini rencana pengembangan SIP kita sudah punya SIP Reengineering yang intinya lebih bisa mengakomodir berbagai keperluannya kebutuhannya. Dari mulai permohonan, penilaian, database atau warehouse-nya, data warehouse, kemudian dashboard dan pendukung. Dan ini prinsipnya ada beberapa tahapan yang masih sifatnya akan dikembangkan, masih perlu disempurnakan dan yang sedang dalam proses pengembangan. Dan harapannya dengan memiliki sistem informasi penilaian yang baik dan memadai, ini akan menambah tingkat dan juga kualitas ya hasil penilaian yang dihasilkan. Kemudian menambah efisiensi dan efektivitas dari setiap pelayanan penilaian yang dilakukan oleh penilai DJKN.
Mungkin itu Bapak Ibu, itu adalah slide terakhir dari yang kami sampaikan, dan ini mohon maaf Bapak Ibu mungkin lewat waktu karena materinya memang cukup padat, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Mas Edi untuk dilanjutkan acara. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Arif. Kepada Bapak Ibu semua, kami buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu disampaikan kepada kami. Gini, sumber daya alam itu Ya, saya aja Pak Edi, yang ada di Bang Edi. Indonesia ya. Silakan Pak, stop share Pak. Iya. Baik. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Siap, monggo Pak, silakan. Siap. Terkait dengan objek penilaian SDA batubara tadi kan, tentunya kita mengetahui potensi seperti apa sih kondisi daripada SDA dan batubara yang ada di wilayah kita gitu ya. Nah, tadi melihat daripada alur penilaian kan dimulai dengan adanya permohonan gitu ya Pak Arif, permohonan. Ya, betul Pak. Kemudian pengumpulan data ya, kemudian analisa. Nah, ini kondisi ini seperti apa ya Pak Arif ya? Ketika kita selaku penilai itu, apakah kita pasif ya? Jadi kan kita kembalikan kepada kondisi potensi itu tadi, SDA dan batubara tadi di kita seperti apa kalau tinggi. Nah, kemudian bagaimana posisi daripada pemohon di kita sampai dengan saat ini gitu kan? Apakah banyak untuk dilakukan penilaian ataukah masih belum ada atau masih sedikit? Saya nggak tahu gambaran itu. Nah, kemudian terkait dengan pemohon ini, ketika kita pasif, misalnya pasif, kalau tidak ada, berarti tidak ada gitu ya? Ataukah ada upaya kita untuk melakukan semacam apa kalau kita dilelangkan penggalian potensi gitu ya? Nah, kalau di penilaian ini apakah ada penggalian pemohon gitu ya, misalnya dalam rangka untuk bisa kita lakukan penilaian? Nah, mungkin itu dari kami, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andri. Ini kita tampung dulu atau langsung Mas Edi? Langsung aja boleh Langsung Pak? aja, siap. Iya, siap Baik, Pak. ya, baik, terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan atas pertanyaan yang diajukan Pak Andri. Ada beberapa hal ya tadi terkait dengan permohonan yang penilaian terhadap batubara gitu ya, yang kita terima dan kita laksanakan selama ini seperti apa gambarannya, dan apakah ada semacam potensi penggalian penilaian SDA khususnya batubara gitu yang kita jalani gitu ya. Jadi betul Pak, jadi kalau secara data yang kami ketahui Pak, untuk penilaian SDA termasuk batubara di dalamnya memang frekuensinya belum banyak Pak, belum banyak, dan ini menjadi agenda kita nanti di tahun 2024 gitu ya, seperti yang tadi kami sampaikan dalam rangka penyusunan SDA Pak. Jadi keperluannya untuk penatausan Pak, jadi penyusunan ranca SDA nanti akan mungkin secara masif gitu ya, walaupun saya juga nggak tahu nanti arahan dari Direktur Penilaian apakah piloting atau seperti apa. Nah, terkait dengan prosedur memang betul Pak, prinsipnya setiap permohonan yang kita lakukan, setiap kegiatan penilaian yang kita lakukan itu berdasarkan dari permohonan yang kita terima atau dari penugasan Pak, dua hal itu sebetulnya. Nah, kalau dari permohonan biasanya sih untuk keperluan-keperluan tadi ya, misalnya pengusahaan. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau mengusahakan atas sumber daya alam yang kita miliki gitu ya, berarti kan kita butuh menyajikan nilai gitu ya, nilai terkait cadangan batubara misalnya yang ada di suatu kawasan gitu ya. Nah, itu akan kita lakukan Pak. Jadi kalau ada permohonan untuk pengusahaan gitu ya terhadap suatu tambang tertentu di wilayah tertentu, ini akan kita lakukan. Nah, dan lagi-lagi tentu based on permohonan yang diajukan. Kalau dia kegiatan tidak dalam rangka penatausan misalnya Pak. Kalau penatausan seperti halnya yang kita lakukan untuk aset tetap kita gitu ya, dan sudah kita catatkan dalam raca pemerintah kita, itu kita lakukan IP secara masif. Dan itu yang akan kami lakukan, DJKN lakukan di tahun 2024. Nah, terus kalau seandainya tidak ada permohonan, apakah kita pasif gitu ya? Pasif, dan apakah ada semacam mekanisme penggalian potensi penilaian gitu ya? Nah,
kalau yang sependek saya ketahui sih Pak, itu memang kita lebih kepada menunggu ya, menunggu artinya kan ini memang mungkin agak berbeda gitu ya aktivitas penilaian dengan lelang ya kalau dalam perspektif saya gitu ya. Nah, kalau untuk penilaian memang kita kan walaupun inisiasi pengelolaan terhadap sumber daya alam termasuk batu bara itu bisa diambil oleh pemerintah, tapi juga mungkin lebih banyak gitu ya, lebih banyak itu berdasarkan permohonan-permohonan yang diajukan ke kita gitu ya, sampai kita pada akhirnya bisa menurunkan penilai untuk melakukan penilaian gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau secara ketentuan juga kalau kita lihat itu tidak ada sih pengaturannya baik di 173 tadi yang kami sampaikan dan juga di turunannya di Perdijen 5 itu tidak ada upaya khusus gitu ya yang seperti gitu ya penggalian potensi penilaian gitu ya, tidak ada sih. Tapi prinsipnya kita memiliki mekanisme ketika permohonan itu masuk, apa yang harus kita lakukan, data dan informasi apa yang perlu disediakan oleh pemohon, dan metodologi yang dapat kita lakukan gitu ya, dapat kita lakukan terkait dengan sumber daya alam yang dimohonkan untuk kemudian kita terapkan dalam proses penilaian itu. Nah, mungkin itu Pak ya yang bisa kami sampaikan gitu ya. Jadi ya seperti itu Pak. Kalau terkait dengan data Pak, tadi kan kalau ngelihat dari ketersediaan data ya, data itu sebenarnya bisa banyak kita dapati Pak, termasuk dari ESDM-nya kementerian terkait gitu. Misalnya nih ketika kita turun ke lapangan dalam satu penugasan tertentu dibutuhkan data dan informasi yang berkaitan dengan objek penilaian berupa batu bara gitu ya, maka kita bisa dapati sumbernya salah satunya itu adalah sumber primer dari ESDM, selain dari site-nya juga biasanya kalau terkait pengelolaan itu sudah punya data-data awal. Kemudian juga dari informasi di kalau yang ini di apa ya? Jadi ada situs-situs yang berkaitan dengan misalnya kalau kita ingin tahu Pak, berapa sih harga pasaran dunia terhadap batu bara gitu ya per tonnya gitu ya. Maka itu bisa didapat dari situs-situs resmi yang merilis informasi mengenai itu gitu ya. Jadi data memang bisa kita dapat dari banyak gitu, banyak sumber gitu ya, termasuk tadi kementerian sektoral atau dari situs yang secara resmi mempublikasikan informasi yang berkaitan dengan perdagangan batu bara dan lain-lain. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan gitu ya menanggapi pertanyaan Pak Andre. Mohon izin apakah ada ini Pak, ada tanggapan? Terima kasih Pak Arif, Ya. jelas Pak Arif. Terima kasih Pak siap. Arif. Terus banget. Terima kasih Pak Andre, terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin belum menjawab 100% Pak. Jadi yang sepanjang atau sependek yang saya ketahui seperti itu Pak, sebagai respon ke pertanyaan Bapak. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih. Yang lainnya barangkali ada, ya Mas Edi ya, ada yang lain barangkali yang ingin bertanya, kami persilakan. Sebenarnya kalau ini saya masih ada sedikit tayangan sih, hanya sekedar memberikan ilustrasi ya bagaimana caranya menilai ini. Boleh ya Mas Edi? Mungkin nggak nyampe 5 menit Mas Edi, boleh minta waktunya saya tampilkan Excel-nya Mas? Kalau saya boleh Pak, kita tanya teman-teman Boleh ya? Pak. Silakan Pak. Ya, mohon izin ya Bapak Ibu, sedikit aja gambaran nih mengenai bagaimana sih, tadi kan kita bicara mengenai penilaian batu bara ya, sebetulnya gambaran ininya bagaimana sih penilaian batu bara ini kami punya, ini sudah terlihat ya Mas Edi ya? Iya. Ya, jadi ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu menilai batu bara itu seperti apa. Jadi ini adalah proyek yang kami lakukan saat mengikuti diklat ya. Jadi kami dikasih case study dan kami menyelesaikan dengan cara menilainya gitu ya. Jadi intinya untuk menilai cadangan tambang berupa batu bara konteksnya itu beberapa hal di awal yang perlu kita dapati informasinya. Itu adalah terkait cadangan tambangnya. Di site-nya itu kita memiliki berapa cadangannya. Kemudian kapasitas maksimum produksi per tahunnya itu berapa. Kemudian harga batu bara DMO-nya, ini direct apa namanya, market obligation apa, domestic market obligation itu kira-kira yang ditetapkan pemerintah berapa? Karena kalau untuk batu bara, Bapak Ibu, ini ada keharusan seluruh produsen batu bara di tanah air itu harus menjual terlebih dahulu kepada PLN sebagai pasukan sumber energi PLN gitu ya. Jadi ada DMO, jadi domestic market obligation gitu, kewajiban untuk menjual kepada PLN itu berapa, datanya juga harus kita ketahui, harga batu bara ekspornya berapa, loss pencucian dari batu bara ditambang kemudian perlu dicuci, ini loss-nya berapa untuk mendapati angka yang presisi ya, yang murni benar-benar batu bara yang bisa kita dapati dan kemudian kita jual itu berapa. Kemudian eskalasi harga jual ini juga asumsi-asumsi perlu kita ketahui, ini informasinya di awal Bapak Ibu. Jadi fluktuatif atau inflasi yang
yang berlaku yang dia mempengaruhi nanti nilai harga jualnya itu berapa sih dari tahun ke tahun, ini perlu kita dapati, dan eskalasi biayanya juga berapa, karena kan setiap tahun pasti ada mengalami kenaikan ya untuk biaya ya, dia langsung gaji pegawai, perawatan bangunan dan lain-lainnya termasuk CSR, ini juga harus kita dapat informasinya. Dan kemudian diskon rate ini untuk mendiskontokan dari arus kas bersih yang kita dapati untuk mendapati nilai cadangan tambangnya berapa gitu ya. Nah, ini ada hitung-hitungannya. Kita lebih menggunakan WSCC ya, industri pertambangan, diskon rate yang yang perlu diperoleh adalah WSCC, dan ini dianggap paling memadai dan paling baik gitu ya untuk dijadikan acuan gitu ya. Nah, ini risk-free rate-nya juga perlu kita tahu, ini untuk menghitung WSCC nanti ada formulanya di bawah ya. Nah, pajaknya, kursnya pada saat tanggal penilaian untuk mengkonversi nilai cadangan itu dari satuan dolar menjadi rupiah berapa. Kemudian ada total investment ya, jadi ada initial outlay yang perlu kita dapati, ini berapa di tahap awal, kemudian depresiasi untuk plan-nya untuk peralatannya berapa, untuk kita nanti susutkan gitu ya untuk mendapati nilai pendapatan bersihnya atau cash flow bersihnya nanti. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita dapati teman-teman. Setelah dihitung, kita pertama terkait skema depresiasinya karena ada plan, kemudian peralatan dan juga aset tidak berwujud yang perlu disusutkan untuk mengurangi nanti nilai pendapatan bersihnya. Nah, ini penghitungan cash flow-nya ya, kita prinsipnya menghitung seluruh pendapatan atau potensi pendapatan yang bisa kita terima untuk nanti kemudian kita dapati nilai pendapatan kotornya berapa, kemudian dikurangi dengan royalti dalam proyek kami tetapkan 5% untuk batu bara, kemudian setelah dikurangi itu kita dapati pendapatan bersih. Nah, setelah pendapatan bersih ini masih perlu lagi nanti dikurangi dengan biaya-biaya ya yang sifatnya operasional, kayak biaya produksi langsung, tidak langsung dan lain-lainnya, untuk akhirnya nanti kita dapati pendapatan operasinya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat pendapatan operasinya didapati dari tahun ke tahunnya berapa. Nah, ini proyeknya untuk 10 tahun ya, kita menilainya untuk 10 tahun. Kemudian setelah didapati pendapatan bersih, nanti masih perlu dikurangi dengan pajak dan lain-lain ya. Di akhirnya kita nanti akan mendapatkan arus kas bersihnya berapa, dan itu nanti kita kalikan dengan diskon faktornya. Diskon faktornya dengan rumus diskon faktornya ya, yang kita kita masukkan formulanya dan kita masukkan nilai biaya modalnya ya, WSCC-nya kita masukkan di sana sehingga kita dapati dari tahun ke tahunnya, dan kita hitung dari dikalikan dengan arus kas bersihnya, kita dapati present value dari tahun ke tahun gitu ya. Yang dari present value ini kemudian kita dapati net present value. Nah, net present value inilah yang kemudian itu sebagai nilai aset batubaranya gitu ya, nilai cadangan batubara yang kita nilai gitu ya. Nah, ini kita masih dalam dolar, kemudian kita konversi dengan kurs tengah BI di tanggal penilaian ya, dengan nilainya berapa kita dapati nanti nilai batubara, cadangan batubara dalam bentuk rupiah. Dan bisa saja nanti kita dapat juga kita konversi untuk per tonnya berapa dolar dan berapa rupiah gitu ya untuk per tonnya. Nah, ini di bawah nih terkait dengan penghitungan WACC-nya ya. Tadi kita dapati kan angkanya 7,71%, kita dapati seperti ini. Jadi kita lihat dari CAPM-nya berapa gitu ya. CAPM juga dihitung berdasarkan formula ya. Ini formulanya ada. Kita memperhatikan beta unlevered-nya, kemudian beta levered, kemudian equity risk market premium-nya dan default spread-nya seperti apa. Untuk nanti kita dapati angkanya 11,08. Kemudian kita perlu tahu juga kapital strukturnya gitu ya, apakah ini biaya sendiri atau dengan hutang gitu ya. Ini kalau dalam proyek kami itu equity dari kita ya, modal sendiri itu 20%, selanjutnya dicukupi dengan hutang itu 80%. Nah, cost of debt-nya juga komposisinya harus kita hitung, sampai akhirnya nanti kita dapatkan nilai WACC-nya sebesar 7,71%, yang ini sebagai diskon rate dari dari arus kas bersih yang kita dapati gitu ya. Untuk kita dapati di ujungnya nanti adalah nilai aset cadangan batubara yang kita miliki. Demikian Bapak Ibu, hanya sekedar memberikan gambaran dan bagaimana sih cara penghitungannya. Kalau tadi Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya-tanya cara ngitungnya gimana gitu ya. Nah, seperti inilah di kertas kerja ini bisa kami infokan gitu ya. Mungkin itu aja, tambahan sedikit aja Mas Edi dari kami supaya memberikan gambaran. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Apakah sudah cukup jelas, atau jika masih ada ditanyakan boleh nanti ditanyakan langsung kepada kami
di Japri WA, boleh juga Pak. Sepertinya sudah cukup. Bagaimana Pak Arif, Mbak Hanifah, apakah sudah bisa kita tutup saja kegiatan forum singkir kita pada hari ini? Ya mungkin kalau sudah tidak ada lagi, waktu juga menunjukkan hampir jam 10:30 ya. Mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa kita cukupi ya. Mungkin terbuka diskusi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan materi ini ya, untuk di kesempatan lainnya bisa kontak langsung lah ya, atau turun-turun ke lantai 1 lah. Kita ngobrol-ngobrol gitu Bapak Ibu. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Demikian ya, terima kasih. Monggo Mas Edi kalau mau ditutup. Terima kasih Mas Arief, Bang Edi, Bapak Ibu Siap Bu Cuti, semuanya. terima kasih sama-sama Bu. Terima Terima kasih kasih, semua Mas Bapak Luar Arief. Ibu. biasa Terima kasih. materinya, terima kasih Siap, banyak. terima kasih. Siap, terima kasih. Biasa deh Mas Arief nih. Saya tutup dengan Siap. pantun ya Bapak Ibu. Pak Bakti. Cinta perih di titik nadir, kekasih pun jauh sedihlah hati. Terima Cakep. kasih sudah berkenan hadir di acara forum Siger di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam dulu Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu.